Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Akidah Masita Aulia, akan sedikit menjelaskan terkait jenis dan macam-macam pendekatan penelitian. Video ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, ragam pendekatan penelitian. Yang kedua, karakteristik pendekatan penelitian. Yang ketiga, ciri-ciri dan bentuk masing-masing pendekatan penelitian. Dan yang keempat adalah asumsi dasar penelitian. Baiklah, langsung saja. Selamat mendengarkan dan menyimak. Yang pertama, ragam pendekatan penelitian. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 ragam, yaitu yang pertama, kualitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan secara alamiah. Nah, alamiah sendiri mempunyai arti objek yang berkembang apa adanya. Yang dimaksud berkembang apa adanya di sini yaitu datanya tidak dimanipulasi. Nah, pendekatan penelitian kualitatif ini disajikan secara naratif. Ragam yang kedua yaitu kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang dilakukan secara ilmiah. Kenapa disebut penelitian ilmiah? Karena pengumpulan data bersifat konkret dan sistematis. Dan pada metode kuantitatif ini, data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dan ragam yang ketiga yaitu gabungan. Yang dimaksud gabungan di sini adalah metode penelitian yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Jadi, dalam penelitian bisa juga menggabungkan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan-pendekatan yang telah saya jelaskan ini merupakan cara pandang yang dipakai peneliti dalam melakukan studi. Jadi, ketiga ragam pendekatan penelitian tersebut sering dipakai oleh peneliti untuk kegiatan penelitian. Poin yang kedua yaitu karakteristik pendekatan penelitian. Beberapa karakteristik penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan penelitian. Dalam penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas ya, atau arah yang jelas. Jadi, nanti jika penelitian tidak mempunyai tujuan yang jelas atau arah yang jelas, pasti penelitian tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, mencakup kegiatan pengumpulan data. Jadi, dalam kegiatan penelitian itu yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan sudah seharusnya si peneliti terjun dan mencari data di lapangan. Yang ketiga yaitu mencakup kegiatan yang terencana dan sistematis. Kegiatan perencanaan penelitian yang baik adalah sudah direncanakan secara sistematis sejak tahap awal atau ditentukannya permasalahan penelitian dengan pembimbing atau sesama peneliti. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan analisis logis. Seorang peneliti harus melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan objektivitas yang universal. Di samping itu, dalam melakukan analisis, mereka harus mampu menjauhkan subjektivitas dengan objek yang diteliti, menggunakan prinsip statistik dengan dilengkapi syarat dan aturannya agar mencapai suatu kesimpulan. Yang kelima, mempertimbangkan aspek pengembangan teori. Kemudian yang keenam yaitu mengandung unsur observasi. Suatu kegiatan penelitian baru dapat dikatakan penelitian jika dalam proses mencapai tujuan mengandung unsur pengamatan terhadap objek atau subjek yang diteliti. Yang ketujuh, memerlukan pencatatan terhadap gejala yang muncul. Jadi,
Semakin banyak gejala yang dapat ditangkap oleh peneliti, semakin kuat dalam mendukung pemecahan masalah peneliti yang diajukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu sekali para peneliti memasuki instrumen dan mampu menggunakan dengan terampil untuk menangkap gejala yang ada. Yang kedelapan yaitu melakukan kontrol. Yang kesembilan, memerlukan validasi instrumen. Kesepuluh, memerlukan keberanian. Jadi, untuk melakukan penelitian, seorang peneliti harus berani dan dapat menanggung risiko karena kemungkinan berhadapan dengan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan data. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah dicatat secara tepat kepada instansi yang berkepentingan sebagai laporan. Peneliti yang baik biasanya selalu diakhiri dengan dilaporkannya secara tertulis. Laporan tertulis ini diharuskan sebagai pertanggungjawaban akademis maupun pertanggungjawaban kepada publik agar dapat dimanfaatkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan keperluannya. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri dan bentuk masing-masing penelitian. Baik, langsung saja. Terdapat beberapa ciri-ciri pada masing-masing pendekatan penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Berikut ciri-ciri pendekatan kuantitatif. Yang pertama, menggunakan rancangan yang terstruktur. Yang kedua, data dikumpulkan bersifat menghitung atau mengukur. Seperti yang sudah saya katakan tadi, penelitian ini berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Kemudian yang ketiga, selang waktu yang digunakan pendek. Yang keempat, analisis data menggunakan statistik. Nah, itu yang baru saya katakan tadi. Yang kelima, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data hendaklah terpercaya. Lanjut ke ciri-ciri pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu teknik pencarian data dengan melakukan pengamatan, wawancara atau interview. Yang kedua, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata juga berupa gambar, bukan dalam bentuk angka. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram maupun bagan. Kemudian yang keempat, peneliti harus terjun ke lapangan. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya jika si peneliti itu dalam mencari data, maka peneliti itu tidak akan mendapatkan apa yang ia cari.
Cukup sekian yang saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.